Ya, sahabat media Indonesia, saat ini saya akan berbicara dengan politisi Partai Nasdem. Beliau saat ini sebagai Ketua Fraksi DPRD DKI dari Partai Nasdem, dan banyak juga orang yang mengenalnya sebagai sosok yang kira-kira mengalami dari dekat sosok yang saat ini sedang menjadi calon presiden dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera, pasangan nomor urut 1, calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan. Beliau Mas Bibi Andrino, politisi muda Partai Nasdem. Selamat pagi Mas Bibi. Pagi Bang Thomas. Siap. Apa kabar Mas Bibi? Luar biasa sehat. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita dapat kesempatan yang luar biasa baik. Kami selama ini memang ingin ya mendapatkan banyak perspektif tentang seorang Anies Baswedan. Bagaimanapun Mas Wibi adalah orang yang selama ini ada di DPRD DKI Jakarta. Selama kurang lebih 5 tahun Mas Anies di Jakarta, pasti punya pengalaman, punya rujukan, punya referensi yang relatif lengkap tentang seorang Anies Baswedan. Tapi sebelum saya bicara ke situ, Mas Wibi, kemarin di kampanye terakhir, kampanye akbar Partai Nasdem, ada Pak Suryo Paloh, ada petinggi-petinggi partai koalisi di lapangan Tegalega Bandung, ada Mas Anies juga. Beliau mengatakan secara clear di sana, Pak Suryo Paloh mengatakan mengapa akhirnya Partai Nasdem yang paling pertama mengusung seorang Anies Baswedan, dan persis dia mengatakan lagi, why not the best? Nah, mungkin masyarakat juga pengen tahu sebenarnya dari seorang Mas Wibi memberi definisi yang lebih clear tentang why not the best yang disampaikan oleh Pak Surya ini. Silakan Pak Wibi. Bang Thomas, memang sosok Pak Anies bagi saya pribadi ini bisa dikatakan spesial ya. Oke. Karena saya mengalami betul bagaimana proses pemilu DKI Jakarta 2017. Ketika itu Partai Nasdem meminta dan menunjuk saya menjadi wakil ketua tim pemenangan untuk Basuki Jarot. Oke. Wakil ketua tim pemenangan. Pada saat itu saya belum duduk menjadi anggota DPRD. Saya adalah seorang politisi muda yang diberikan kesempatan oleh Partai Nasdem untuk bisa berinteraksi langsung dengan para tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemilu DKI Jakarta. Dan dalam perspektif saya, kalau boleh cerita ya, saya melihat sosok Ahok itu adalah sosok yang terbaik pada saat itu, di mana dia banyak membangun dengan konsep yang sangat amat teknokrasi ya. Pendekatannya adalah realis, sangat teknis, teknikal sekali. Dan pada saat itu saya rasa itu yang benar-benar dibutuhkan, butuh tangan besi Di Jakarta ini. dalam membangun Jakarta, dengan ada kesembrautan di Jakarta, kemacetan dan lain-lain. Tetapi setelah 2019 saya akhirnya duduk menjadi anggota DPRD, saya melihat ada satu variabel lain. Ternyata dalam konteks berpolitik itu yang selama ini saya lihat ini sangat amat kaku pada saat ketika mengusung Bapak Basuki Cahayapurnama. Dimana kalau misalnya ibarat ada rumah atau kampung kumuh, saya melihat ada satu yang paling menyentuh di hati saya, yang dikatakan Pak Anies. Kalau kita melihat kampung kumuh, jangan hilangkan kampungnya, tapi kumuhnya yang kita hilangkan. Saya berpikir dalam hati saya, ini orang kok semanusiawi itu melihat satu masalah. Agak kontras ya waktu itu kemudian dengan yang disampaikan Pak Ahok ya. Dia tidak menghilangkan yang sudah ada. Dia tidak pernah mengecilkan orang yang sudah besar. Tapi itulah circle of life. Semua berjalan harus bisa setara dalam konsep-konsep itu. Nah, dalam perjalanan waktu, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berdialog langsung dan mencoba memahami apa pikiran-pikiran dari seorang Anies Baswedan. Dan itu membuat saya mulai merasa terbuka hati saya dan pikiran saya
mulai daripada dulu tentang isu intoleran, Betul. di mana itu sangat masif sekali, Ya. dan saya tidak menemukan sedikit pun ada intoleransi dalam pikiran-pikiran seorang Anies Baswedan, betul. dan bahkan keputusan-keputusan politiknya. Ini kan harus lihat dari pikiran dan Tindakan. realitas kan, Betul. tindakan kan seperti itu, dan tidak ada. Dan semua bahkan yang saya coba cermati ketika ada penolakan untuk pendirian gereja di salah satu wilayah Jakarta Timur, Persis. beliau turun menenangkan dan menyelesaikan dalam keheningan. Bisa itu kan? Dalam keheningan. Tidak diekspos, tidak digembar-gemborkan, tapi itu selesai. Dan akhirnya gereja tersebut bisa berdiri Bisa berdiri. di tengah masyarakat yang awalnya menolak. Dan dalam proses itu saya berdialog dengan Pak Surya. Oke. Saya cerita pengalaman-pengalaman saya dengan Jakarta. Pak Surya. Dan dalam cerita itu Pak Surya meminta saya, coba Wibi, kamu bilang ke Anies Baswedan makan siang dengan saya di Nasdem. Oh. Oke. Itu momen sebelum di 2023 atau apa itu Mas Bibit? Jauh. Jauh 2022 gitu-gitu kali belakangan ya. Itulah momen pertama, kalau Mas Thomas ingat, Pak Surya dengan Pak Anies itu, Pak Anies datang ke kantor Nasdem. Makan siang ya. Menunya nasi kebuli, Oke. dan ketika itu ramai sekali. Pemberitaan pada saat itu masif sekali. Siap. Nasdem putar arah, Nasdem udah mulai terpapar kadrun, Nasdem macam-macam itu udah mulai. Pada saat itu Pak Surya menyampaikan dalam doorstopnya bahwa dia menilai hari ini pemerintahan Jakarta belum optimal. Oke. Pada saat itu. Saya baru kasih nilai 5 kalau nggak salah pada saat itu. Oh ya, pertama kali kita ingat pernyataan beliau waktu itu ya. Tapi itu bukan untuk merendahkan Seorang Anies seorang Baswedan. Anies. Bahkan seorang Anies Baswedan very welcome ketika dinilai seperti itu. Iya. Berbeda mungkin dengan ada orang tertentu yang agak sensitif memberi diberikan penilaian nilai. sekarang ini ya. Tapi dia malah termotivasi untuk membuktikan bahwa dalam pada saat 2019 dan dia harus purna tugas tahun 2022. Yes. Dia ingin membuktikan bahwa di pemerintahan dia nilai itu salah. Dan dia melakukan menurut saya dengan sangat amat baik. Oke. Jadi kurang lebih ya Mas Bibi, artinya 5 tahun Anies Baswedan di DKI Jakarta, aspek-aspek yang tadi sempat disinggung, soal anggapan, bahkan beri penilaian seperti itu. Langkah-langkah yang Pak Anies lakukan ketika itu kemudian apa yang kemudian memperlihatkan pantas seorang Anies Baswedan berhasil memimpin di DKI Jakarta, lalu belakangan akhirnya Pak Surya Paloh menilai inilah orang terbaik yang bisa saya pilih menjadi seorang calon presiden gitu. Pada titik mana gitu. Ya. Kalau lihat dari progres pembangunan Jakarta, kita harus akui transformasinya luar biasa. Luar biasa, oke. Jakarta itu kan etalase Bang Thomas. Yes. Semua orang bisa melihat dengan sangat amat dekat. Jadi kalau mungkin di pelosok sana itu jauh lah, kalaupun ada pertumbuhan, ada kekurangan orang nggak tahu. Tapi hari ini kita lihat semua kanan kiri apa yang terjadi. Kita mulai dari transformasi di sektor transportasi publik, yes, betul. Bagaimana pendekatan Pak Anies itu adalah pendekatan massal. Ketika Jakarta dihadapkan dengan permasalahan kemacetan, dia sangat amat masif concern dalam hal pengendalian kemacetan lewat dengan sektor transportasi publik. Ya. Yang kedua, bagaimana dia membangun trotoar yang sangat amat panjang. Manusiawi juga, betul. Yang ketiga, dia mulai
berpikir bahwa ini Jakarta ini nggak bisa kalau misalnya kita nggak dekat dengan pola lingkungan. Dia membangun jalur sepeda. Yes. Agar orang tuh berpindah pola hidupnya untuk bisa menggunakan transportasi yang dia bawa sendiri. Betul. Tapi yang paling utama yang saya pahamin adalah pendekatan manusiawinya itu. Pendekatan kemanusiaan. Nah, berulang kali Mas Wibi tadi menyebut pendekatan manusiawi, pendekatan kemanusiaan. Boleh beri beberapa contoh Mas Wibi? Artinya di mana seorang Anies Baswedan meletakkan humanisme itu di atas semua langkah-langkah ini. Dan memang inilah citra yang saya kira saat ini muncul ya, kuat di publik. Karakter memanusiakan manusianya itu. Bisa berikan beberapa contoh misalnya. Satu contoh yang saya alami. Bang Thomas tahu nggak Stadion Jakarta International Stadium? Yes. Itu stadion mungkin salah satu yang termegah di Asia. Betul. Tapi sebelum dibangun stadion itu, ada sekelompok warga yang menduduki di hamparan tanah Jakarta ini. Betul. Itulah yang disebut juga namanya warga Kampung Bayam. Kampung Bayam, yes. Kalau misalnya kita pakai pendekatannya realis ataupun teknokrat segala macam, nggak mungkin ada pembangunan super megah dengan segala macam kemewahan itu tiba-tiba ada sesuatu sempilan lah bahasanya, kekumuhan. Pasti dibersihkan. Persis. Tapi apa yang dilakukan sama Anies Baswedan? Dia menyediakan hunian yang berdampingan dengan Stadion JIS. Ya. Ini gila. Jadi ada 54 kakak yang mereka adalah seorang petani urban. Betul. Bertani bercocok tanam di situ. Pak Anies bilang, kalian tidak akan digusur. Kalian akan diberikan rusun terbaik. Di mana kalian bisa hidup berdampingan dengan itu segala macam. Dia ingin bertumbuh bersama, setara. Tapi sayang, apa yang sudah diletakkan oleh Bapak Anies tidak dilanjutkan dengan pejabat gubernur yang sekarang. Dan itu kan jadi. Tapi yang di Kampung Bayam itu hari ini mereka belum bisa mendapatkan haknya. Jadi mereka masih terlantar dan bahkan hari ini mereka dibuatkan laporan polisi oleh pengelola Jakpro agar mereka meninggalkan tempat itu. Mereka dihilangkan akses listriknya, akses air bersih, rumah ibadah, diintimidasi agar segera meninggalkan tempat itu. Dari sekian banyak program, ini kan kalau cukup banyak sebenarnya. Saya kemarin coba meriset dari hasil survei di Katadata misalnya. Banyak sekali program-program yang terutama yang dilakukan oleh Mas Anies selama di Jakarta itu dianggap sukses. Kita ambil contoh satu soal tadi sudah disebut soal penataan transportasi publik, terus pembangunan ruang terbuka hijau juga sangat masif dilakukan, penataan taman-taman kota, penataan trotoar, terus dianggap juga yang paling menonjol saat ini sebenarnya soal kondusivitas di antara hidup bermasyarakat. Sebenarnya nilai apa ya yang Mas Wibi tangkap dari soal Baswedan yang tadinya kalau kita banding, bukan coba membandingkan zaman Pak Basuki Jarot misalnya, konflik sosial itu berasa gitu, dan dampak pilkada DKI Jakarta kita semua tahu seperti apa pembelahan jadi di masyarakat. Tapi kemungkinan kemudian 5 tahun belakangan Mas Baswedan riak-riak itu seperti tidak muncul gitu kan. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa gitu loh, dari soal kepemimpinan yang kemudian tidak banyak bermain dalam drama-drama untuk mengeksklusi kelompok yang lain, tapi kemudian semua itu dirangkul. Apakah memang seperti itu yang dialami oleh Mas Wibi sendiri juga dalam pengenalan terhadap seorang Anies gitu? Itulah Bang, membangun itu tidak hanya fisik ya, tapi secara mental, spiritual. Nggak bisa kita hanya membangun kota ini seperti layaknya ini kota istana yang bangunan tapi kosong isinya, hampa soulnya.
Dan ruang-ruang itulah yang diisi oleh seorang Anies Baswedan. Dan kenapa Jakarta 5 tahun terakhir, bahkan kalau kita lihat, ini kan kita selalu lupa membahas bahwa 2 tahun dalam masa akhir baktinya Pak Anies itu COVID loh. Oke, betul. Itu pandemi COVID, di mana kita semua tuh kalau normalnya itu kacau sekali. Yes. Banyak orang yang meninggal dunia, kekurangan terhadap akses tempat tidur, betul. pemakaman, itu luar biasa. Dan pemimpin itu memang hadir yang luar biasa pada saat-saat yang seperti itu. Dia diuji pada saat itu, dan dia berhasil mengelola kota Jakarta yang sangat amat kompleks ini. Waktu berbicara ke Mas Anies, apa yang disampaikan ke Mas Wibi? Maksudnya dengan segala keruwetan itu, situasi sulit COVID, tapi kemudian kan Jakarta waktu itu termasuk salah satu, artinya dari berbagai temuan dan catatan juga kan, yang cukup berhasil menangani pandemi COVID-19. Ya, beliau memiliki penguasaan emosi yang luar biasa. Semua dipikirkan dengan ketenangan dan terukur. Itu membuat orang-orang yang bekerja bersama-sama dia, saya perhatikan dari dinas-dinas, dari pekerja-pekerja yang membantu beliau, itu bisa memahamin apa yang dimaksud dan mau dituju oleh pemimpinnya. Tenang sekali. Semua selesai tanpa ada panic attack. Panic attack, oke. Jadi semua program-program itu juga kemudian bisa berjalan dengan baik. Kembali ke pertanyaan saya tadi Mas Wibi, artinya ketika saya coba tarik lagi ke waktu Pak Suryo Paloh akhirnya menentukan seorang Anies Baswedan yang dia sebut why not the best itu, titik mana seorang Suryo Paloh menurut amatan Mas Wibi akhirnya menentukan memang inilah orang yang bisa memimpin Indonesia di masa mendatang gitu. Pak Surya itu selalu mengatakan ya bahwa tidak ada yang tidak baik dari 3 paslon ini. Yes. Baik Pak Prabowo baik, Pak Ganjar Baik. bagus. Betul. Tapi dari yang baik-baik ini ternyata emang ada yang lebih baik. Baik, betul. Itulah yang kita pilih, itu adalah seorang Anies Baswedan. Dan hari ini kita bicara ya, kalau dalam konteks pilpres, siapa sih yang bicara gagasan hari ini? Siapa sih yang bicara mau dibawa kemana Indonesia? Ini pertarungannya kan pertarungan bertengkar secara gagasan. Ya. Tapi ruang itu saya rasa agak hilang hari ini. Agak hilang. Seakan-akan dari teman kita yang paslon sebelah ya, dia berbicara melanjutkan suatu proses yang sudah berjalan sebelumnya. Betul. Tapi dia tidak, saya belum tahu apa yang mau dikerjakan. Betul. Seperti halnya juga paslon berikutnya. Jadi memang menurut pendapat saya pribadi, Pak Surya nggak salah. Nggak salah pilih. Termasuk gagasan adil makmur itu kan yang selalu beliau sebagai tagline visi misi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, menciptakan Indonesia adil makmur. Kesetaraan. Itu poin pentingnya, Mas. Kesetaraan. Karena ini yang hilang. Setara itu bukan berarti sama. Ya. Setara itu adalah kesempatan kepada semua. Bukan karena dia siapa dan mengapa, tapi semua bisa mendapatkan kesempatan itu. Dan itu yang persis dilakukan oleh Pak Anies selama di Jakarta. Dia lakukan itu. Kelompok-kelompok yang selama ini akhirnya menganggap, misalnya contoh, sering sekali orang menganggap bahwa seorang Anies Baswedan di-image kan, dicitrakan dalam tanda kutip, seorang yang hanya pandai berbicara, pandai beretorika, tidak mampu dalam konteks pekerjaan misalnya. Ini kan cukup kuat juga di masyarakat. Apa yang Mas Wibi ketahui tentang hal-hal ketika misalnya ada orang yang bertanya kepada saya pribadi ya, Pak Anies itu cuma bisa ngomong doang ya? Iya gitu kira-kira. Kerjanya apa?
Sekarang kamu berdiri di mana? Di Jakarta kan? Kamu lihat ini. Kamu rasa di Jakarta. Ada yang berubah kan? Itu aja dulu. Itu yang paling jelas. Kalau kita bicara tentang ruang terbuka hijau lah hari ini. Yes. Nggak lebih jauh dari 800 meter pasti kita ketemu taman. Taman, ya. Park. Rumput-rumput yang bisa kita dudukin. Yes. Dimana itu konsep kesetaraan yang luar biasa menurut saya. Taman itu. Dimana orang mau kaya mau miskin itu bisa duduk yang sama di hamparan taman itu. Mereka bisa mingling satu sama lain tanpa ada ruang-ruang eksklusivitas yang membedakan derajat sosial seseorang. Itu yang dilakukan Pak Anies. Yang kedua, kita bicara tentang transportasi publik. Kenapa pentingnya transportasi publik? Betul. Di dalam MRT, di dalam Transjakarta itu tidak terlihat dia mau punya rekening berapa. Yang 1 miliar, 1 juta, semuanya ada di dalam itu bergabung. Muncul. Ada perasaan yang sama. Perasaannya apa? Mesti berdiri bersama. Duduk bersama. Memang hari ini keragaman ini harus ada yang mempersatukan. Harus ada rasa yang mempersatukan. Itu yang diciptakan oleh pemerintah. Sehingga tidak muncul kesenjangan yang begitu tinggi terhadap status sosial seseorang. Ini kerja-kerja seperti ini nggak kelihatan. Seandainya kita tidak ada hal-hal seperti ini, masing-masing menggunakan mobil pribadinya, masing-masing dengan hunian-huniannya, individual mas, individualistik, semua rasa kebersamaannya hilang. Dan dibutuhkan oleh negara ini hari ini adalah kebersamaan. Semangat bersama melihat satu ada ancaman bersama, ada musuh bersama, ada tujuan bersama. Tapi siapa yang bisa seperti itu? Bukan malah memecah belah. Ketika ada perbedaan-perbedaan, ketika di Jakarta pada saat itu dengan kelompok-kelompok tertentu, apa yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan? Mereka semua adalah anak bangsa, warga negara Indonesia, mempunyai hak yang sama, kedudukan yang sama. Kalau punya ada perbedaan pikiran dan pendapat, itu adalah hal yang biasa. Tapi semua ada koridor, yaitu adalah undang-undang, konstitusi. Jangan lewat dari situ. Jangan itu yang diterabas, jangan itu yang dirubah. Oke. Memang persis di sini Mas Bibi. Artinya bisa beri kita sedikit contoh konkret. Ini real ya ternyata di Jakarta memang. Tadi saya suka ketika Suyu mengatakan beliau mampu membangun jembatan, membangun komunikasi dengan semua kelompok-kelompok itu. Nah, dalam konteks pembangunan di sebuah kota, terutama Jakarta, bukan tidak mungkin ada saja kelompok-kelompok tertentu yang kemudian tidak menyetujui, pro kontra itu sebenarnya biasa. Tetapi saya amati ya, publik mungkin mengamati yang sama juga. Selama 5 tahun ini, riak-riak itu seperti kurang muncul begitu. Berarti kan ada sebuah jembatan komunikasi yang mampu dilakukan oleh seorang Anies misalnya. Nah itu gimana dilakukan selama beliau memimpin di Jakarta misalnya? Ya gimana nggak tenang mas? Berapa banyak caci maki yang diamanatkan untuk seorang Anies Baswedan. Tapi apakah dia pernah buat laporan polisi melawan balik? Dia membuka ruang yang sangat amat lebar. Silakan, inilah demokrasi. Ada perbedaan pendapat. Ketika saya menawarkan gagasan saya di atas meja ini, semua orang harus lihat itu dan uji itu. Oke. Dihina, nggak bener, macam-macam, segala macam. Ya ini, ya memang nobody's perfect. Ya. Dalam hal perencanaan dan pembangunan pasti ada kekeliruan. Nggak mungkin 100%. Tapi ada ruang kepada publik untuk menguji itu. Itu yang diberikan seorang Anies Baswedan. Ruang itu sangat terbuka diberikan. Silakan uji itu. Kalaupun itu salah ya kita perbaiki. Tapi jangan orang-orang yang mengkritik, jangan orang-orang yang tidak sependapat itu dibungkam. Itu yang nggak boleh. Dan malah mungkin ada memang kelompok yang dasarnya karena tidak suka aja gitu kira-kira. Hanya mengatakan untuk ya udah pokoknya yang ini tidak benar karena dasar ketidaksukaan. Hari ini saya merasakan betul orang-orang yang tadinya tidak suka, pelan-pelan mereka
mulai sadar. Ternyata nggak gitu ya. Nggak gitu Bang Bibi ternyata Pak Anies itu. Ya, daripada saya omon-omon, lebih bagus kamu lihat langsung aja. Lagi rame juga omon-omon itu. Artinya gini, apa yang kita sampaikan kepada masyarakat hari ini, potret seorang Anies Baswedan yang kalau kita mau tarik ini sedikit ke konteks Indonesia, Mas Bibi. Seorang Suryo Paloh pasti sudah berpikir jauh. Saya ingat baik apa yang dia sampaikan, ya berulang kali beliau sampaikan. Sesuai amatan mata batin politik saya, kan selalu beliau sampaikan seperti itu. Dengan jam terbang yang beliau miliki, dia kok melihat ada sesuatu pada seorang Anies Baswedan yang bisa dia proyeksikan untuk Indonesia di masa depan. Nah mungkin kalau kita potret perjalanan beliau ya, dari mulai pencapresan, pencalonan, penetapan, sampai pada masa kampanye dan mendekati hari pemilihan besok. Tren yang ada di masyarakat hari ini bukan saja soal bicara narasi atau gagasan, tetapi respon terhadap sosok seorang Anies Baswedan ini memang pelan-pelan mendapat tempat di mata masyarakat Indonesia hari ini. Itu Mas Wibi melihatnya bagaimana? Ini natural banget. Ini natural, organik sekali Bang Thomas. Jadi orang-orang yang tadinya tidak suka dengan Pak Anies, ternyata melihat ada contoh yang menurut dia tuh the worst of the worst. Oke. Jadi Ada setelah yang lebih mereka parah. melihat ada komparasi gitu, yang tadi awalnya nggak suka nih, oh ternyata saya salah nilai Pak Anies. Dimulai daripada itu kalau melihat tren ini ya. Yes. Keburukan demi keburukan itu muncul, diperlihatkan, dipertontonkan secara masif. Jadi orang-orang yang tadi yang ngerasa abai dan tidak suka, dia mulai ngeliat, oh, mungkin kalau kita mengutip ya, ada kutipan dari Romo Magnis Ya. dalam politik itu, kita tuh menghentikan dari hal yang Mencegah. paling buruk itu untuk berkuasa. Betul. Mencegah yang paling buruk untuk berkuasa. Mencegah hal yang paling buruk untuk berkuasa. Itu variabel pertama. Dari sisi daripada konsep dan gagasan yang disampaikan Pak Yes. Anies. Sentuhan-sentuhan humanis dari seorang Pak Anies juga itu sangat mempengaruhi. Karena gini loh, ketika election ini yang diadu ini adalah kan gagasan. Yes. Dan gagasan itu yang ditawarkan. Apa yang dilakukan dengan konsep kampanye Pak Anies dengan mengundang seluruh khalayak dari orang yang suka maupun yang tidak suka sekalipun untuk bisa men-challenge dan berdialog sama dia, itu adalah konsep yang paling brilian menurut saya. Desak Anies ini. Desak Anies. Itu sangat amat brilian. Dia hanya bilang, kita yang ada dalam ruangan ini pasti punya pikiran yang berbeda-beda. Oke. Tetapi saya sebagai calon menawarkan pikiran saya. Uji pikiran saya. Ada ruang itu. Ya. Tidak monolog, ini dialog. Seperti kita berdua Bang Thomas. Betul. Kita mungkin tidak bersependapat. Betul. Apa yang saya sampaikan saat ini mungkin banyak orang yang juga menonton tidak Bisa bersependapat. sepakat, yes. Tidak sepakat. Tetapi ruangnya itu dibuka. Ruang itu yang dibuka. Orang bisa saja dengan menulis dengan jarinya, komentar, bodoh ini pembicara ini. Yes. Nggak benar narasumber ini. Tapi kolom komentar itu dibuka. Ya. Supaya Tidak saya bisa dibungkam. mengevaluasi. Tidak dibungkam gitu Iya. kira-kira ya. Bukan kolom komen itu ditutup. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa komen. Kan nggak kayak gitu. Jadi partisipasi orang itu yang dilibatkan. Kena itu. Dan bagi pemilih pemula, ini memang the best. Memang kalau kita ikuti ya Mas Bibi, artinya yang tadi kita bicara, Mas Bibi bicara soal muncul secara organik, secara sangat natural. Kalau kita amati media sosial hari ini, trennya, kalau kita bicara tren, respon positif untuk bisa menanggapi, apalagi setelah beliau mulai aktif di live TikTok gitu ya, artinya sangat aktif untuk berinteraksi dengan masyarakat, ruang partisipasi itu dibuka.
yang beliau sampaikan, ya demokrasi itu harus begini. Anda boleh menyampaikan apa kepada saya dan saya juga sebagai seorang pemimpin siap untuk merespon hal-hal tersebut. Nah, dalam kacamata yang lain ya, kita bicara Pilpres ke depan, kelompok atau tokoh-tokoh yang kira kita anggap selama ini, seperti kalau Mas Bibi bilang, yang mungkin punya anggapan atau yang kita sebut aja tidak suka dengan seorang Anies Baswedan, pelan-pelan untuk bisa menangkap sebenarnya value yang disampaikan atau mau ditawarkan oleh seorang Anies Baswedan kepada masyarakat Indonesia, itu kalau kita mau rangkum dalam beberapa poin itu bisa disebutkan nggak Mas Bibi? Iya. Value yang utama pasti memanusiakan manusia. Ini value yang paling penting. Kita semua ini ciptaan Tuhan ini sangat amat plural, beragam sekali. Dengan kebiasaan yang berbeda, gaya bicara yang berbeda. Tetapi keragaman itu adalah kekuatan sebenarnya. Itu poinnya Pak Anies itu selalu. Diversity-nya itu loh, kekuatan. Kita jangan selalu mencari perbedaan itu adalah masalah, tapi cari kesamaannya. Apa yang pas dari 1 sampai 100, kan nggak mungkin 100 itu sama semua. Pasti ada beda-bedanya. Itulah yang identity kita, prinsip-prinsip kita. Tetapi kesamaan itu yang dikerjakan. Kita mulai dari start di situ. Apa yang sama yang bisa kita kerjakan? Kesepahaman apa ya? Nah, dari modal dasar kesamaan itu akan growth, bertumbuh. Adanya kepercayaan. Mulai dari kesamaan ada trust. Trust itu nggak muncul secara instan. Seperti orang-orang yang tadinya nggak suka dengan Pak Anies. Dia mungkin tidak percaya. Tapi dia cari dulu yang sama dan masuk akal. Oh, masuk akal ya? Oh, sama juga nih pikiran-pikiran Pak Anies. Nah, trust itu butuh waktu dan bertumbuh. Dan itu butuh ruang-ruang untuk kerja sama. Sama-sama bekerja. Dan Pak Anies menyediakan ruang partisipasi. Contoh di Jakarta. Kenapa dia bikin tagline Jakarta Kolaborasi? Jakarta Kolaborasi ya. Supaya ada ruang untuk kita bisa kerjasama dan sama-sama kerja. Antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Jadi ada ruang diskusi, dialog. Dan itu nggak terputus. Karena nggak ada yang namanya kurva itu sempurna. Pasti ada terus perubahan. Betul. Kenapa tagline-nya? Untuk perubahan. Itu hal-hal yang kira-kira disampaikan. Selain value manusiakan manusia, nilai kesetaraan dalam potret beberapa survei Mas Bibi. Ketika ditanyakan yang kita ingat waktu itu, kenapa memilih paslon A, paslon 1, mengapa memilih paslon 2, kenapa memilih paslon 3. Ketika terpotret di survei yang paling tinggi, ketika ditanya mengapa memilih seorang Anies Baswedan, satu sosok yang cerdas. Itu udah pasti, itu terpotret dari antara 3 paslon yang ada. Yang kedua nilai paling tinggi, sosok yang dianggap santun. Lalu level ketiganya adalah dianggap religius. Artinya ini modal-modal personal. Mungkin ada modal personal lain yang Mas Wibi ketahui tentang seorang Anies dari beberapa yang ditangkap oleh masyarakat seperti terpotret dalam survei misalnya. Penguasaan emosi. Dia mempunyai penguasaan emosi yang menurut saya terbaik. Bisa ceritakan seperti apa konkretnya dalam konteks memimpin di Jakarta lah kira-kira seperti itu. Memang dalam politik ini semua bisa berubah kapan saja. Tetapi there's nothing personal. Ketika itu adalah memang haknya, berikan haknya. Ketika itu bukan haknya, jangan berikan itu. Apa yang dilakukan Pak Anies pada masa kepemimpinan dia di Jakarta? Kalau dikatakan banyak orang yang tidak suka sama dia dari kelompok-kelompok tertentu. Tapi apa yang dia berikan kepada kelompok-kelompok tertentu itu? There's nothing personal. Konstitusi mengatur. Contoh, keberagaman, kesempatan yang sama. Misalnya contoh dalam konteks kesempatan untuk beribadah yang sama. Itu yang harus kita laksanakan. There's nothing personal. Jadi Anda dukung saya. Politik itu gak ada urusan personal sama sekali. Ketika saya govern, ketika saya memerintah, saya hanya tunduk dan patuh terhadap konstitusi.
bukan orang per orang. Ini yang menjaga kita, konstitusi ini. Jadi ketika ada orang yang bermain-main dengan konstitusi, merubah-rubah konstitusi, itulah ihwal kehancuran daripada suatu proses. Luar biasa. Dan ini yang juga muncul fenomena belakangan ini, selalu beliau ulang-ulang itu. Ketika beliau selalu menekankan aturannya seperti apa, kita berpatokan dengan aturan yang ada gitu kira-kira. Karena tak ada keteraturan tanpa aturan. Seperti ketika beliau berbicara kemarin, ini saya nyambung saja Mas Bibi. Ketika debat banyak yang mengatakan ketika secara personal dianggapnya seperti itu, seorang Anies Baswedan menyerang Pak Prabowo Subianto. Lalu muncullah persoalan etika. Kira-kira begitu, dan di masyarakat kan muncul hal seperti itu. Apakah memang seorang Anies Baswedan sosoknya seperti itu? Karena apa yang disampaikan itu kan dalam ruang yang memang koridor yang disediakan oleh negara. Ini adalah ruang debat, di mana kita bertengkar gagasan dan pikiran. Apa yang mau kita tawarkan kepada masyarakat ataupun warga Indonesia. Pak Anies menggunakan ruang yang diatur oleh aturan. Mempertengkarkan Ide, gagasan maupun hal-hal yang kamu lakukan. Bukan di ruang yang lain. Bukan di tempat lain tiba-tiba kita ngopi dulu lah, makan siang dulu lah, nanti kita bicara. Apa itu? Gelap itu. Betul. Selesai di meja makan maksudnya. Maksud saya kan di meja makan itu kira-kira yang There's no freelance nih, jangan-jangan. Makan siang gratis hanya di Tapi artinya gini, ada persepsi itu tadi, kadang-kadang mispersepsi yang seperti itu muncul, lalu terus bisa dikelola sedemikian rupa, memainkan emosi publik terutama yang pasca debat belakangan ini. Tetapi kalau kita lihat tren, artinya kembali lagi tadi ke konteks Pilpres hari ini, Mas Bibi. Kita jadi banyak bicara Pilpres pada Jakarta. Ya, kita harus bicara Pilpres. Karena bagaimanapun katanya kesuksesan Anies memimpin Jakarta itu menjadi potret bagaimana juga kira-kira beliau berhasil memimpin Indonesia di masa depan kalau diberi kepercayaan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Kan begitu ceritanya, Mas Bibi. Artinya rata-rata karena Jakarta ini menjadi etalase juga untuk kepemimpinan Indonesia, kira-kira hal yang sama akan dibawa untuk memimpin Indonesia di masa datang. Makanya saya pikir begini, kalau untuk yang disampaikan oleh Mas Bibi tadi, termasuk juga oleh banyak kalangan yang hari ini terus menggelorakan semangat perubahan yang dipimpin oleh seorang Anies Baswedan, kekuatan karakternya, personalnya yang dianggap mampu memimpin Indonesia di masa depan, saya menjadi makin yakin dan optimis bakal gelombang dukungan terhadap seorang Anies Baswedan semakin mendekati Pilpres besok ini bakal semakin naik begitu. Seperti apa menurut Mas Bibi? Selama gerakan akal sehat itu terus bertumbuh, gimana Pak Anies bilang, silakan Anda boleh memilih siapapun, tetapi saya mohon gunakanlah akal sehat, rasionalitas. Dan makin kesini ya, semua itu terbuka dengan sendirinya. Saya nggak tahu, ini mungkin alam juga nih lagi bekerja. Alam lagi bekerja. Alam bekerja. Ini nggak dalam satu desain gitu loh. Gimana kita itu mendesain harus seperti ini. Benar-benar di tim Pak Anies itu kita tuh sangat amat sederhana. Cara berpikir sederhana, berperilaku sederhana, tidak konspiratif, tidak apa segala macam. Menggunakan analisa intelijen apa yang terlalu rumit benar-benar gitu natural saja. Natural kita ketemu masyarakat, kita undang, kita tidak melakukan pengerahan massa, buka ruang dialog. Jadi semua mengalir. Tiba-tiba di alam ini secara natural mempertontonkan sesuatu hal-hal yang perlu dilihat oleh orang banyak. Dan situ masyarakat mulai mempertimbangkan, makin sini makin mempertimbangkan. Ini ada yang nggak betul ini. Ini kok bahaya ya. Kalau yang ini berkuasa gitu loh. Yang satu ini berkuasa kok bahaya ya. Apa jangan-jangan besok kita ngomong sedikit kena undang-undang ITE ya? Betul.
Atau para jurnalis kehilangan idealisnya ya? Ini keresahan-keresahan ini mulai Ya muncul. muncul lagi. Muncul. Dan ini menjadi pertanyaan. Dan ini nggak bisa tuntas dengan operasi-operasi bansos. Ya, 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 ya. Karena Dan- ini adalah orang-orang yang rasional. Kata kunci yang tadi Mas Wibi bilang akal sehat. Ya. Akal sehat publik itu kira-kira mereka ketemu pembandingnya itu melakukan komparasi seperti apa? Biarpun para konglomerat berkumpul, biarpun para influencer berkumpul, mempertunjukkan gimmick-gimmick kosmetiknya, Oke. tetapi sesuatu yang otentik itu tidak akan bisa pudar. Oke. Mungkin kalau apa yang dilakukan Pak Anies itu, dia seperti halnya wajah ini disirami air ya, terlihat warna aslinya, sehingga masyarakat bisa lihat Ya, gimana sosok seorang Anies Baswedan. Betul. Dia tidak berpidato. Pidato itu kalau kata orang, dia harus baca dulu. Iya, 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 iya. Nah, Ya. itu kosmetik. Hmm, Pidatonya bagus. betul. Tapi dialog itu adalah sesuatu yang otentik. Oke. Originalitas itulah yang kita jaga. Ketika terjadi tukar menukar gagasan, dialog seperti itu, baru kemudian muncul ya originalitas itu ya. Seperti ini, saya kan nggak tahu skripnya Yes, Bang Thomas apa. persis. Mau ngomong apa? Ini original saya. Betul, betul. Saya ngomong apa adanya. Kalau saya mungkin pidato di depan publik, saya belajar dulu mau ngomong apa. Hafal dulu. Hafal dulu. Ya, 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 ya. Artinya gini, kekuatan ya di Timnas Amin hari ini. Kita tarik lagi kembali kita bicara Pilpres. Tadi Mas Bibi sudah sempat singgung. Tidak ada juga pikiran konspiratif, biasa-biasa saja, sesuatu yang muncul secara natural, bahkan secara organik muncul dari masyarakat. Saya mendapat informasi bahkan debat Anies itu sesuatu yang muncul secara alamiah di masyarakat, dan itu ide yang dimunculkan langsung dari masyarakat begitu. Dan mungkin bakal menggelinding lagi pergerakan-pergerakan lain yang secara natural juga muncul di masyarakat. Kesamaan rasa itu loh, Bang Thomas. Rasa tertindas itu. Jadi rasa terintimidasi, rasa mendapatkan ketidakadilan, itu adalah kekuatan yang nggak bisa dilawan. Seberapapun besar logistik lawan, apa yang diberikan kepada masyarakat itu hanya merchandise saja. Merchandise saja. Tapi jiwa, ruhnya itu ada di paslon 01. Oke. Apa optimisme seorang Wibi Andrino terhadap seorang Anies Baswedan besok bisa menjadi pemenang di Pilpres 2024? Saya berharap bahwa kebenaran itu masih ada. Akan menang. Kebenaran itu masih ada. Dan kebaikan itu akan menang. Saya percaya apa yang diberikan oleh seorang Anies Baswedan selalu diawali dengan niat yang baik. Dan niat yang baik pasti mendapatkan jalan yang baik. Itu optimisme Mas Bibi Yes. yang perlu disampaikan kepada para pendukung Anies hari ini. Para pendukung Pak Anies yang tersebar di seluruh Indonesia, jaga hati. Karena itulah kekuatan yang paling luar biasa. Di tengah ketidakadaan yang kita miliki, tetapi pasti ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi kita. Itu aja. Siap, baik. Sahabat Media Indonesia, terima kasih atas kesempatannya Mas Bibi untuk obrolan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Thank you Bang Thomas.